Selamat siang Bapak dosen, saya atas nama Winos Seram, kuliah di Universitas Nusa Tenggara Kupang, Fakultas Fisip, jurusan Sosiologi, kelas A reguler sore semester 7, dengan NIM 1703080008. Baik, kesempatan ini saya akan membahas isi buku review yang ke-11 dalam mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial dengan tema Perjalanan Sosial dan Masalah Kepercayaan, diedit oleh Bo Rothstein. Refleksi setelah hari yang panjang di Moskow. Semua perjalanan intelektual memiliki awal yang khusus. Yang ini dimulai dari satu malam setelah hari yang melelahkan di Moskow 5 tahun lalu. Pada November 1997 saya diundang oleh Kementerian Luar Negeri Swedia untuk berbicara di Kedutaan Besar Swedia di ibu kota Rusia. Presiden Boris Yeltsin segera hadir untuk melakukan kunjungan kenegaraan pertama dan satu-satunya ke Swedia, dan rombongan sipilnya pilihan dari politisi sangat ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Swedia masyarakat. Ada banyak masalah yang mereka cari pencerahan. Menurut pejabat luar negeri yang menghubungi saya, dan apa mereka ingin dari saya adalah ceramah yang membahas bagaimana negara kecerdaan Swedia berhasil dan cara kami mengontrol negara Swedia. Kedengarannya menarik dan saya menerima undangan itu dengan sigap. Saya harus menambahkan bahwa saya tidak nyata pengalaman pribadi Rusia, dan kontak saya dengan bahasa Swedia yang luas dan komunikasi penelitian internasional terkonsentrasi di Eropa Timur, bahkan lebih terbatas daripada sekarang. Ceramahnya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia sayangnya agak sedikit jenis yang lebih luas, lebih biasa. Sebagian besar membahas perbedaan yang terkadang esoteris antara program kesejahteraan universal dan efektif selektif, hak Swedia warga negara untuk sekali mengajukan banding atas keputusan lembaga pemerintah itu misteri prinsip akses publik catatan resmi, dan aneh lembaga seperti Ombudsman Parlemen. Saya mengutip sedikit dari kelas dasar saya mengajar dalam kebijakan administrasi publik dan seberapa laga dari sebuah studi tentang kebijakan kesejahteraan studi yang telah saya terbitkan beberapa tahun sebelumnya. Tetapi saya para pendengar Rusia saya tampak terpesona, khususnya ketika mereka memahami besarnya ekonomi dari sektor publik Swedia setelah ceramah saya. Dan yang diberikan oleh tamu undangan lainnya dari Swedia, kedutaan telah mengatur jenis minuman biasa dalam diplomatik. Yang berikut perangkap sosial dan masalah kepercayaan. Konteks untuk mempromosikan diskusi yang lebih informal antara kami dan Rusia. Salah satu orang saya ajak bicara memperkenalkan dirinya sebagai pejabat tingkat ketiga di administrasi perpajakan Rusia. Dia memberi tahu saya bahwa di luar biasa tertarik pada Swedia dan asas negara Swedia untuk yang sangat khusus alasan dia telah menghubungi rekan-rekannya di bawah Dewan Pajak Nasional di Scotland, dan mereka memberitahunya sesuatu yang sangat mengejutkan, mustahil, bahwa Dewan Pajak Nasional Swedia mengumpulkan 19,8% dari apa yang mereka tagihkan kepada pembayar pajak Swedia. Mungkinkah ini mungkin? Dia bertanya-tanya. Atau apakah mereka menariknya? Dia bertanya-tanya karena pajaknya dan Rusia masalah yang paling mendesak saat itu adalah mereka bisa tidak memungut lebih besar sekitar 24% dari total pajak yang harus dibayar dari usia warga negara menurut SPT mereka. Melalui kolaborasi jangka panjang dan ilmuwan politik Margaret Levy di Universitas Winston di Seattle, saya juga pernah berhubungan dengannya aspek-aspek tertentu dari penelitian Amerika tentang subjek yang menarik, menggunakan penelitian Laurin dan orang lain yang saya ketahui pada saat itu. Saya menjawab bahwa kesediaan Swedia untuk membayar pajak didirikan atas keyakinan yang tersebar luas bahwa
administrasi perpajakan cukup kompeten dan memaksa sebagian besar warga negara lain untuk membayar dengan suatu atau lain cara. Dan karena orang percaya bahwa orang lain pada umumnya membayar sesuai dengan apa yang seharusnya mereka juga membayar, disertai Lowry secara khusus mendukung hal itu. Hipotesis yaitu bahwa kepatuhan dan penghindaran pajak sangat bergantung tentang apa yang diyakini orang lain lakukan. Ini tidak hanya terjadi di Swedia. Dua peneliti Amerika meringkas temuan mereka sebagai berikut. Warga negara akan memenuhi kewajiban kolektif meskipun godaan untuk tumpangan gratis selama ini, karena mereka mempercayai warga negara lain dan pemimpin politik untuk tetap berpihak pada mereka. Kontrak sosial berbasis studi besar di Denmark. Survei juga menunjukkan korelasi seperti ini. Semakin rendah kepercayaan sosial, standar moral yang lebih rendah dalam hal membayar pajak. Tapi lanjut saya, penelitian sudah memberikan penjelasan sebagai besar warga Swedia memahami bahwa semua uang itu tidak disimpan di Scotland oleh Dewan Pajak Nasional. Paling tidak, sebagai besar dibayangkan akan kembali dalam bentuk tunjangan anak, pensiun hari tua, kesehatan keperawatan, sekolah umum, gaji profesor ilmu politik, dan lainnya. Tujuan kepentingan umum untuk umum ini dan individu. Berdasarkan penelitian tersebut, penerimaan kebutuhan untuk membayar pajak tidak bisa semata-mata didasarkan tentang paksaan atau ancaman sulit, seperti alat paksaan dan kontrol akan menjadi terlalu luas dan mahal. Ini juga tidak mungkin bahwa kebanyakan orang membayar pajak hanya untuk alasan altruistik. Beberapa untuk persetujuan bersyarat harus diperhitungkan. Kami memahami ini, yang berarti bahwa negara bersedia membayar pajak mereka dalam kondisi tertentu, meskipun dengan enggan. Secara syarat itu, kataku, dulu orang percaya bahwa kebanyakan orang lain mungkin membayar sesuai dengan yang seharusnya. Dan kedua, sebagian besar uang digunakan untuk tujuan yang dianggap orang sah. Menarik. Benar-benar menarik. Kata teman bicara Rusia saya, dia menjelaskan bahwa ada dua alasan mengapa kebanyakan orang Rusia tidak membayar pajak mereka, yang sesuai dengan alasan yang sama, alasan yang sampai batas tertentu. Warga Rusia percaya bahwa mereka kebanyakan orang tidak membayar, maka bermain-main wajib pajak yang terhormat. Selain itu, mereka percaya bahwa sebagian besar birokrat pajak dan pegawai negeri sipil lainnya korup sampai ke inti. Entah mereka menerima suap untuk dibiarkan orang keluar dari membayar pajak, atau mereka secara pribadi menyita sebagian besar pajak yang terlepas dari semuanya. Sebenarnya dibayar jika bertentangan dengan semua harapan. Beberapa pendapatan pajak mencapai penerima yang tepat dalam administrasi negara Rusia. Kepercayaan umum adalah bahwa para pegawai negeri itu juga korup atau bahwa dananya dihabiskan untuk keperluan umum yang tidak sah. Tujuan birokrat Rusia itu kemudian bertanya-tanya apakah benar sebagian besar pejabat di pemerintah negara Swedia tidak dapat disuap. Saya menjawab masuk afirmatif dan kemudian bertanya agak diam-diam, apakah kebanyakan warga negara tentang korupsi yang meluas dan penyuapan dalam administrasi perpajakan didirikan? Oh ya, jawabnya terus terang membuatku terkejut. Ini adalah birokrasi besar dengan lebih dari 100.000 pegawai negeri, dan tentu saja banyak yang siap, mau dan mampu menerima suap. Namun kebanyakan dari mereka juga tidak menyadari bahwa situasi saat ini tidak dapat dipertahankan dan secara fundamental ditentang korupsi yang umumnya merajalela. Dia mengatakan bahwa masalahnya sebenarnya adalah sama seperti para pembayar pajak. Tidak ada gunanya menjadi satu-satunya pegawai negeri yang tidak menerima suap jika seorang percaya bahwa hampir semua orang melakukannya. Saya, teman baru Rusia itu, menjelaskan bahwa dia bisa menemukan cara untuk meyakinkan mayoritas pegawai negeri yang sebagian besar akan berhenti menerima suap dan menempatkan pendapatan pajak di kantong mereka sendiri. Dia yakin itu luar biasa.
mayoritas juga akan siap untuk berhenti dari korupsi. Saat itu banyak sekali liputan dalam bahasa Rusia dan Swedia, surat kabar tentang tidak dibayarkan upah dan pensiun yang menimbulkan kegelisahan yang meluas di seluruh Rusia. Baik, mungkin ini bisa dibawakan dalam buku review ke-11. Sekian dan terima kasih.